Assalamualaikum Bapak dosen. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Carolus Rafael Bora akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat, yaitu analisis pasar. Pengertian analisis pasar. Analisis asal dari analisis bahasa Inggris yang mengandung pengertian memisahkan, pemeriksaan yang teliti dan pada hakikatnya adalah penyelenggaraan mempelajari berbagai masalah pasar. Sedangkan yang dimaksud dengan pasar adalah merupakan arena atau tempat pertukaran dalam bentuk fisik atau tidak sebagai tempat berkumpulnya atau bertemunya para penjual dan pembeli yang memungkinkan terlaksanakannya pertukaran. Analisis pasar adalah suatu penganalisaan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Yang berikut, ruang lingkup analisis pasar. Secara umum, ruang lingkup analisis pasar itu mencakup permasalahan tentang yang pertama barang dan jasa yang dipasarkan, letak pasar, sifat dan karakteristik pasar. Yang ketiga, organisasi pembelian. Yang keempat, kegiatan pembelian. Yang kelima, perkembangan pembelian. Yang keenam, saingan perusahaan. Yang ketujuh, pola pembelian. Yang berikut tujuan analisis pasar. Tujuan analisis pasar meliputi beberapa aspek penting yang membantu perusahaan dalam merumuskan strategi bisnis yang efektif. Berikut adalah beberapa tujuan utama analisis pasar. Yang pertama, identifikasi peluang. Menemukan segmen pasar baru atau kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Yang kedua, persaingan. Memahami kekuatan dan kelemahan persaingan serta posisi mereka di pasar. Yang ketiga, pengembangan pemahaman konsumen. Menganalisis perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen untuk merancang produk dan layan yang sesuai. Yang keempat, evaluasi strategi pemasaran. Menyusun strategi yang tepat untuk pemasaran produk termasuk harga, promosi, dan distribusi. Yang kelima, prediksi tren pasar. Mengidentifikasi tren dan perubahan di pasar untuk menyesuaikan strategi bisnis dan tetap kompetitif. Yang berikut, mengurangi risiko. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mengurangi risiko kegagalan produk. Yang ketujuh, menentukan harga. Mengetahui harga yang wajar untuk produk atau layanan berdasarkan analisis pasar. Yang kedelapan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Menggunakan wawasan untuk meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan. Yang berikut, kelebihan analisis pasar. Setelah melakukan analisis pasar dalam rangka mengingatkan penjualan barang-barangnya, perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan omset penjualan barang. Yang kedua, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan produksinya. Yang keempat, barang-barang perusahaan yang bersangkutan akan menjadi terkenal. Yang kelima, hasil produksi perusahaan akan digemari konsumen. Perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang berikut, struktur pasar. Struktur pasar merupakan penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. Dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, arah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu meliputi yang pertama, jumlah penjualan dan pembelian banyak. Yang kedua, barang yang dijual bersifat homogen. Yang ketiga, penjual bersifat mengambil harga. Yang keempat, posisi tawar konsumen kuat. Yang kelima, sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Yang keenam, sensitif atas perubahan harga. Yang ketujuh, mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu pasar monopoli. Hanya terdapat satu penjualan yang menguasai pasar. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Yang ketiga, pasar duopoli. Memiliki karakteristik yang sama dengan oligopoli, namun pada pasar duopoli hanya ada 2 perusahaan. Yang keempat, pasar persaingan
monopolistik. Bentuk pasar ini di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Yang kelima, pasar monopsoni. Jenis pasar di mana hanya ada satu pembeli. Yang keenam, pasar oligopsoni. Adalah bentuk pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Yang berikut, peluang pasar. Peluang pasar adalah pasar sasaran yang di dalamnya terdapat keinginan dan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Peluang pasar dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan permintaan, demand, atau pendekatan penawaran, supply. Hukum permintaan dan penawaran. 1. Apabila harga produk murah, maka pembeli akan membeli produk tersebut dengan jumlah yang banyak. 2. Apabila harga produk mahal, maka pembeli akan membeli produk tersebut dengan jumlah sedikit. Yang ketiga, untuk itu, wirausaha harap berhati-hati dalam menetapkan harga suatu produk. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Salam.